Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat walafiat, mempermudah segala urusan beliau, baik urusan dunia dan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu baik kami hormati dan kami muliakan hadirin hadirat, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, sehingga pada kesempatan yang sore yang mulia ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk berkumpul di acara program yang mulia, yaitu program Madrasah Ramadan dengan mengkaji kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, dan tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Buya Yahya. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad, ahyina ya rabbana ala sunnatihi, amitna ala millatihi, ukhsurna ma'a zumratihi, urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita agar kita bisa kenal lebih dekat kepada baginda Nabi SAW dengan membaca syama'il beliau. Kita membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kita sudah sampai kepada bab tentang makan baginda Nabi SAW. Sudah sampai kepada hadis yang ke 100 berapa ini? 80 atau berapa? Haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyan, haddatsana Abdullah bin Muhammad ibn Aqil annahu sami'a Jabiran an Sufyan, haddatsana Ibnu al-Munkadir an Jabir qala, dari Sayyidina Jabir beliau berkata, qala kharaja Rasulullah keluar, wa ana ma'ahu, aku menemani beliau. Sayyidina Jabir bercerita, aku keluar bersama Rasulullah. Fadahala ala imra'atin minal ansar, kemudian kami masuk salah satu keluarga wanita. Di situ ada seorang dari Ansor, wanita Ansor. Fadhabahat lahu syatan, kemudian keluarga wanita tersebut memuliakan baginda Nabi dengan menyembelih kambing. Fa'akala minha, kemudian baginda Nabi makan daripada kambing tersebut. Wa atathu, kemudian setelah itu Nabi SAW didatangkan bigina'in min rutabin. Qina itu wadah. Kalau kita menemukan di sini kan wadah dari anyaman bambu, tapi ini ndak. Wadah anyaman daripada
pelepah-pelepah kurma atau dari kurma, dari anyam begitu. Ya mungkin ya wadah, bukan wadah dari besi, dari plastik, bukan. Dari pohon kurma yang dari pelepah-pelepah kurma. Kurma itu pelepahnya kan ada sesuatu yang bisa seperti kain begitu, itu yang dianyam. Anyaman daripada kurma tadi, pohon kurma. Ya seperti wadah lah, anggap saja. Kalau di sini apa ya, dari bambu itu namanya apa? Apa nama? Kalau di bahasa Jawa ada namanya tumpu, ada yang dari bambu. Nampan tapi dari besi, nampi dari bambu ini. Tapi ini adalah dari alat-alat, dari bahan-bahan alam tradisional. Min rutobin, yang di dalamnya ada rutob. Untuk wadah sebetulnya ini dianyam, dibentuk untuk wadah rutob, kurma segar. Setelah itu Nabi makan, tsumma tawadda'a lidzuhri, kemudian melakukan wudu untuk sholat duhur. Tsumma sarafa, kemudian kembali selesai sholat. Fa'atathu bi'ulalatin min ulalati syah. Kemudian oleh wanita tersebut dikeluarkan lagi ulalatin. Ulalah itu adalah sisa-sisa daripada daging-dagingnya. Tetelannya itu dikeluarkan lagi. Tentunya dimasak. Tetelannya dikeluarkan min ulalati syahi, daripada ulalah syah. Fa'akala, Nabi makan. Ini baginda Nabi akhirnya makan. Kemudian thumma shallal asra wa lam yatawadda. Kemudian salat asar Nabi tidak wudu. Baik, ini yang perlu diambil, yang bisa diambil faedah adalah begitulah mereka. Kalau kedatangan Nabi, mereka memuliakan Nabi dengan apapun yang mereka miliki. Karena didatangi Nabi, maka merasa senang disembelihkan kambing Nabi. Dan gayanya baginda Nabi itu menyenangkan orang dan dimakan. Kemudian setelah itu dikasih rutob tadi, Nabi juga makan. Kemudian Nabi melakukan sholat tanpa wudu. Kemudian Nabi SAW melakukan wudu. Nah, wudunya Nabi ini bukan wudu karena habis makan daging tersebut, karena sebab lain tentunya. Kemudian setelah itu Nabi melakukan sholat. Setelah selesai sholat, Nabi diberi sisa-sisa makan, sisa-sisa daging. Kemudian setelah makan Nabi sholat asar. Walam yatawadda, dan tidak wudu. Lah ini laki-laki, ini adalah hujjah daripada jumhur bahwasanya makan daging yang dimasak tidak membatalkan wudu. Adapun wudu yang pertama bukan karena makan, akan tapi karena sebab lain, atau membelui, memperbaharui wudu. Adapun yang kedua ini sama, makan dagingnya juga ada tapi tidak wudu ternyata. Walam yatawadda. Ini laki-laki dalilnya jumhur ulama. Haddatsana Al-Abbas bin Muhammad Ad-Duri wa haddatsana Yunus bin Muhammad haddatsana Fulaih ibn Sulaiman an Uthman bin Abdurrahman an Yaqub bin Abi Yaqub an Ummul Mundhir qalat, dari Ummul Mundhir beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah wa ma'ahu Aliyun. Suatu ketika baginda Nabi masuk ke rumahku dan ditemani oleh Sayyidina Ali. Walana dawaliyu mu'allaqatun, dan aku kebetulan punya dawaliyu mu'allaqatun, kurma yang diambil dengan tangkainya sekaligus. Kalau orang kampung di Jawa itu bukan kurma, pisang gitu loh ya. Diambil sama pelepah, ditaruh begitu. Nanti yang masak kan dari atas, ini sambil setiap hari masak, dibiarkan begitu. Nah, nanti kalau masak dimakan, ya kayak begitu. Cuman ini karena di Arab adanya kurma bukan pisang. Dawali mu'allaqatun, digantung begitu kurma, nanti akan memasak. Akan keluar rutob-rutob itu. Faja'ala Rasulullah, kemudian Nabi Muhammad SAW ya'kulu, makan. Wa Aliyun ma'ahu ya'kul. Dan Sayyidina Ali dikasih contoh oleh baginda Nabi makan, maka Sayyidina Ali juga ikut makan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata li Ali, kepada Sayyidina Ali, stop. Ya Ali, wahai Ali, wa innaka nakihun. Engkau baru sehat. Ya, ini mungkin ada apakah mah atau apa, bagaimana? Nakihun. Maksudnya makanan jenis ini tidak cocok untukmu yang baru sehat. Ini nasihat dari Nabi, ini diambil faedah bahwasanya kita pun juga harus waspada dengan beberapa makanan yang kadang-kadang tidak cocok untuk sebagian penyakit. Ya kalau darah rendah jangan makan
timun, kalau darah tinggi jangan makan kambing, gitu misalnya. Itu seperti itu contoh, artinya perlu kita menghindari menjaga kesehatan. Bukan bahasanya tawakal Allah ya, ini orang rakus itu. Ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus tahu kalau ada tanda-tanda bahasanya memang makanan ini tidak sesuai dengan penyakitnya, atau memperlambat kesembuhan, atau menjadikan sebab semakin parah menurut medis, atau sudah dari medis kemudian sudah difahami oleh masyarakat, ya jangan makan, ditunda dulu. Qalat, kemudian wanita tersebut bercerita, fajalasa Ali, kemudian Sayyidina Ali nggak boleh makan, ya duduk nggak mau makan. Wan Nabi ya'kul, dan Nabi makan. Qalat, kemudian wanita tersebut bercerita, faja'altu lahum, kemudian aku buatkan untuk mereka, ini seolah-olah mungkin ada yang lainnya bukan saja Sayyidina Ali, silqan wa sya'iran, aku buatkan silqan. Silqan ini kita tidak ada di sini seperti apa. Silqan itu semacam tumbuhan juga, tumbuhan ya, mungkin apa, kalau tumbuhan-tumbuhan yang diyakini atau secara pengalaman adalah untuk obat. Ini juga himbauan kita agar peduli dengan herbal lah, maksudnya herbal yang asli begitu. Biasa kalau perut agar enak pakai makan apa, dimeres kunir, tenggorokan kurang enak ya jeruk nipis ya gitu. Kemudian untuk hangat badan ya pakai jahe. Nah, itu jangan dikit-dikit langsung obat-obat kimia begitu ya. Ini ada dicontohkan, dibuatkan silqan wa syairan. Ini yang membuat adalah sahabat Nabi. Faqala Nabi li Ali, kemudian Sayyidina Rasul yang merekomendasi berkata pada Sayyidina Ali, min hadza fa'asib, kalau ini asib boleh kau makan, ambil. Fa inna hadza awfaq lak, ini lebih cocok untukmu wahai Ali, untuk kesehatanmu. Yang bisa diambil faedah bahwasanya di sini adalah Sayyidina Rasul juga memperhatikan kira-kira apa makanan yang bermanfaat. Bukan sekedar enak saja, akan tapi harus tahu manfaatnya. Dan kalau ternyata ada mudaratnya, ya jangan dong. Apalagi jenis makanan-makanan instan saat ini yang betul-betul dokter sendiri mewanti-wanti bahaya dan seterusnya, ya kita tidak perlu makan kalau begitu. Jangan memaksakan diri, masih ada makanan yang lain. Dan begitu. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Bishr bin Al-Sari, an Sufyan an Talhah bin Yahya an Aisyah binti Talhah an Aisyah Ummul Mukminin, an Aisyah binti Talhah an Aisyah Ummul Mukminin, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada beliau. Qalat, beliau bercerita, kana Nabi, ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya'tini, datang kepadaku, fayaqulu, kemudian baginda Nabi bertanya, a'indaka ghadaun, apakah engkau ada makanan? Ghada itu makanan yang bisa dimakan pagi hari dan juga dimakan siang hari, di awal nahar, awal siang, jadi menjelang siang, bukan pagi-pagi amat. Kita tanya, al-indaka ghadaun, apakah ada makan untuk makan siang? Fa'aqulu, aku berkata, la, enggak ada ya Rasulullah, subhanallah. Mau makan siang enggak ada makan. Fayaqulu, baginda Nabi menjawab, berkata, bersabda baginda Nabi, inni shaimun, kalau begitu aku puasa sekalian. Gimana anak putriku, kalau suamimu sabar banget bagi enggak ada makan? Oh masya Allah, saya puasa saja. Oh Allah, nah, ini hebat. Marah-marah jam begini belum ada masakan sarapan, kemana aja tadi, ngapain aja, nonton TV aja ya, mungkin HP-an saja, atau mungkin rame-rame. Tapi ini suami soleh, istrinya kan sudah solehah, bukan Siti Aisyah nganggur, memang tidak ada yang dimakan di rumah. Nabi menjawab, inni shaimun, kalau begitu aku puasa sekarang. Dari potongan hadis ini bisa diambil faedah oleh madhab Syafi'i bahwasanya, dan jumhur selain madhab Hanafi, bahwa kalau kita itu, bahwa sholat puasa sunnah tidak harus menginapkan niatnya. Seandainya kita di pagi hari itu kok pengen puasa, masih sah, dengan catatan belum melakukan sesuatu yang membatalkan, belum makan, baru makan 2 piring langsung nawaitu soma, ya nggak boleh. Jadi ini hujjahnya jumhur ulama bahwa
Yang wajib tabyitun niat, menginapkan niat adalah hanya puasa wajib saja. Adapun puasa sunnah tidak. Ini Nabi memberi contoh. Nabi tidak puasa pagi harinya. Cuman karena nggak ada makanan ya percuma, sekalian saja puasa. Fa'atani yauman, kemudian di giliran hariku lagi, kata Siti Aisyah, datang kepadaku yauman di hari yang lain. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyatun, sesungguhnya uhdiyat telah dihadiahkan lana untuk kita hadiyatun hadiah. Qala, kemudian baginda Nabi bertanya, wa ma hiya, apa itu hadiah? Hadiahnya apa? Kalau baju kan dipakai atau yang lain? Qultu, aku menjawab, kata Siti Aisyah, haisun, makanan hais. Oh, makanan, bukan baju. Haisun, makanan hais. Hais itu adalah makanan tamr, kurma yang dicampur sama minyak, samin, sama susu. Dicampur begitu. Makanan berbobot tentunya. Cuman masalah enak itu lidah masing-masing kita. Makanan berbobot dia, kurma, minyak samin, kemudian susu kering yang dicampur begitu. Namanya hais. Qala, apa baginda Nabi? Menjawab, qala, menyenangkan. Ama inni asbahtu shaiman, aku ini lagi puasa sebetulnya. Qalat, kemudian Siti Aisyah bercerita, Nabi ngomong berpuasa, tsumma akala, tapi Nabi akhirnya makan. Ini lagi-lagi hujahnya jumhur ulama, selain Hanafiyah lagi. Yang tadi juga selain Hanafiyah. Kalau madhab Hanafi itu sunnah kalau sudah dimulai nggak boleh diputus. Hanafiyah tadi, kalau sebelumnya madhab Hanafi, puasa wajib pun boleh niatnya, tidak harus di malam hari, paginya boleh. Ini yang berbeda semua dari madhab Hanafi. Di dalam urusan berbuka, kalau puasa sunnah selain madhab Hanafi, kalau kita puasa sunnah boleh kita putus. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh. Puasa qadha, membayar nazar, nggak boleh. Puasa wajib haram diputus. Puasa utang. Tapi kalau puasa sunnah, tak taunya di pertengahan nggak jadi. Ya tadi misalnya untuk menghormati ibundanya yang datang, atau kita lagi rumah ibunda, atau kita lagi rumahnya kiai, atau bagaimana tiba-tiba dihidangkan makanan, batalin. Jadi membatalkan puasa sunnah adalah boleh. Dan Nabi berikan contoh ini. Nabi mengatakan aku puasa sebetulnya Aisyah. Tapi kemudian baginda Nabi makan. Menunjukkan bahwa puasa sunnah boleh dibatalkan di pertengahan. Itu hadisnya, dalilnya jumhur ulama. Hadatsana Abdullah bin Abdurrahman, hadatsana Umar ibn Hafiz ibn Ghiyath, hadatsana Abi an Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami an Yazid ibn Abi Umayyah al-Awar an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala, dari Abdullah bin Salam, ra'aitun nabiyya, aku melihat baginda Nabi, akhadha kisratan min khubzis sya'iri, aku melihat baginda Nabi sepotong daripada roti syair gandum tadi, tepung gandum yang dibuat roti. Jadi diadon kemudian dipanggang begitu jadi roti. Fa wada'a 'alaiha tamratan, kemudian Nabi mencampur, diletakkan di dalamnya kurma, di atasnya kurma. Waqala, dan Nabi bersabda, hadhi idamu hadhi, kisrah ini lauknya adalah begini, maksudnya cara makan dipadu begini. Hadhi idamu hadhi, ini kurma, lauknya potongan roti. Kalau dimakan sendiri-sendiri mungkin berbeda rasanya, dicampur. Jadi bolehlah kita memadukan makanan agar timbul rasa yang sesuai ya. Dan ini sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Dan kalau nggak tahu juga salah. Di Arab nggak ada sambal, nggak biasa sambal. Kalau nggak ngerti sambal, dipikir sambal dimakan sendiri. Baru setelah itu datang makanan yang lainnya, kan kacau. Jadi harus ada sesuainya. Ini jodohnya apa, lawannya apa, dan sebagainya. Ada cocok-cocokan. Di sini begitu sederhananya makan baginda Nabi SAW, ada roti dengan kurma, sudah selesai, masuk ke perut, beres. Wa akala, dan kemudian dimakan oleh beliau. Kesederhanaan makan Nabi SAW. Dan memang gaya makan Arab tuh nggak ribet. Makan Arab tuh nggak ribet. Orang Arab kita bersama di sana makan tuh nggak ribet. Daging, ada bumbu, nasi, sudah selesai. Kalau kita tuh ada berapa mangkok, ada sambelnya, kemudian sayurnya,
kemudian macam-macamnya sambal gorengnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Arab enggak, to the point, bergizi daging sudah selesai. Daging dengan bumbu, nasinya nasi apa kayak terserah, nasi mandi, nasi ini sudah. Nasi yang sudah berbumbu sudah langsung dimakan. Selesai. Dia pakai nampan 1, enggak macam-macam, yang mirip, yang nyuci piring juga susah-susah amat. Itu ya untuk gaya anak pondok itu enak banget itu. Ya. Enggak macam-macam. Tapi kalau sudah di rumah kita, waduh segala macam dijajar. Yang membersihkan juga capek, yang nyajikan capek. Baik. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Sa'id bin Sulaiman an Abbad bin Ibn al-Awwam an Humaid an Anas dari Sayyidina Anas anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yujibuhu ats-tsuflu. Nabi itu senang dengan tsuflu. Saya juga senang ternyata. Tsuflu itu adalah sisa-sisa daripada makanan apa saja. Rencekannya lah bahasanya. Nah, mungkin semuanya masih ingat di rumahnya itu kalau sudah hari raya ke-7 itu makanan kan sisa-sisa. Tapi terasa enak daripada hari sebelumnya ya, yang hancur macam-macam itu ya. Tsuflu itu ya gitu. Tsuflu adalah sisa-sisa makanan. Nabi senang itu. Dan makna senang itu bukan Nabi hobi makan, tidak. Bisa jadi kata Surahati, bisa jadi maknanya Nabi tidak membiarkan apapun terbuang. Itu mubadir. Rencekanlah ya. Kerupuk-kerupuk yang sudah hancur dan sebagainya. Kerupuk berbentuk kan sekimpa dan sebagainya. Cuman karena sudah diambil putus-putus, potong-potong, turun ke bawah jatuh. Yang gede-gede habis, tinggal yang kecil-kecil. Apa saja tu'lu itu adalah, tuflu adalah sisa-sisa daripada makanan. Yakni ma baqiya minat ta'ami. Nah, cuman di sini maksudnya apa? Di antaranya juga makanan yang ada di nampan. Kalau kita makan bersama, tuflu itu adalah sisanya. Maka jangan tinggalkan ada sebutir nasi yang tersisa, ambil. Ingat Nabi Muhammad pun mengambil yang demikian itu. Jangan sampai ada makanan yang dibuang. Kalau mengambil secukupnya dulu, setelah itu menambah boleh. Jangan semangat ngambil banyak lalu tidak dihabiskan. Bukan begitu cara makan. Membuang adalah haram. Tidak diperkenankan. Selesai maja fi sifati wudu'i Rasulillah inda ta'ami. Bab tentang wudu'nya baginda Nabi di saat makan atau setelah makan, sebelum makan. Inda ta'ami, saat makan. Haddatsana Ahmad bin Mani, dari Ahmad bin Mani. Haddatsana Ismail bin Ibrahim, dari Ismail bin Ibrahim an Ayyub, dari Ayyub an Abi Mulaikah, dari Abi Mulaikah an bin Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i, keluar daripada khala. Ini bisa dia kayak toilet lah. Khala itu toilet, tempat menyendiri untuk menyelesaikan hajatnya adalah khala. Dari kata khalwah, khala. Faqurriba ilaihi ta'amu. Jadi setelah dari toilet, kemudian Nabi kembali ke tempatnya. Faqurriba ilaihi ta'amu, kemudian didekatkan kepada Nabi makanan. Faqalu, kemudian mereka menyodorkan kepada baginda Nabi, la na'tika biwudu'in, tidakkah kami datangkan untuk anda wudu ya Rasulullah? Qala, baginda Nabi menjawab, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila sholati, sesungguhnya kewajiban wudu itu hanya ada, umirtu, aku diperintahkan, diwajibkan, bil wudu'i, untuk wudu, idza qumtu ila sholati, jika aku hendak melakukan salat, seperti disebut dalam Al-Qur'an, idza qumtu ila sholati faghsilu wujuhakum. Bagi Nabi menjelaskan enggak wajib. Cuman apakah enggak boleh? Nabi menjelaskan dulu. Nabi tidak ingin diduga oleh sahabat Nabi bahwasanya kalau mau makan wajib wudu. Nabi menjelaskan enggak, wajibnya wudu hanya di saat mau sholat. Kalau mau makan memang enggak wajib. Haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi, haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Sa'id bin al-Khuwairits an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah, baginda Nabi Muhammad keluar, minal ghaiti, dari tempat buang hajat. Fa utiya bi ta'amin, kemudian setelah itu balik ke tempatnya, disodorkan makanan.
Faqila lahu, kemudian ada yang berkata, dikatakan kepadanya, ada yang menyampaikan, ala tawaddu'u ala tatawadda'u, tidakkah kau wuduk dulu ya Rasulullah? Faqala, baginda Nabi menjelaskan, usalli, apakah aku ini mau sholat? Fa atawadda, kemudian aku harus wuduk. Ini Nabi menjelaskan supaya orang tidak salah faham, enggak wajib wudu. Wudu jangan untuk sholat saja. Haddatsana Yahya bin Musa, dari Yahya bin Musa, haddatsana Abdullah bin Numair, haddatsana Qais bin Rabi. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais bin Rabi an Abi Hashim an Zadan an Salman qala qara'tu fit Taurati, aku membaca di Taurat. Dari Salman, aku membaca di kitab Taurat, inna barakatat ta'ami al-wudu'u ba'dahu. Aku membaca di kitab Taurat sebutan begini, keberkahan makanan adalah adanya wudu setelahnya. Fadzakartu dzalika, kemudian aku sebutkan hikmah di Taurat itu kepada Nabi, kepada baginda Nabi. Sebab Taurat itu memang sudah berubah, tapi tidak semuanya salah. Injil sudah dirubah, tapi tidak semuanya salah. Ada petuah-petuah akhlak yang baik. Yang salah di mana? Justru yang salah paling inti, masalah konsep ketuhanan yang dirubah di situ. Adapun masalah akhlak masih ada. Melatih kesabaran ada, di Injil sendiri ada. Di Taurat sendiri ada, pendidikan-pendidikan kebaikan masih ada. Ini adalah disebutkan keberkahan adalah dengan wudu setelah makan. Wa dzakartu, aku sebutkan kisah ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbartu bima qara'tu fit Taurati, wa akhbartu, dan aku beritahu kepada baginda Nabi bima qara'tu, dengan apa yang aku baca fit Taurati, di Taurat. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi menjelaskan, barakatut ta'ami, keberkahan makanan adalah al-wudu'u, wudu' qablahu, sebelumnya, wal wudu'u ba'dahu, dan wudu' setelahnya. Maka dari ini diambil kesimpulan bahwa sunnah kalau kita hendak makan, kita mempunyai wudu. Bahkan disebutkan riwayat atau para sholihin mengatakan bahwasanya barang siapa yang selalu melazimi makan dengan wudu, lam yaftaqir qattu, tidak akan ditimpa dengan kefakirannya. Kalaupun itu bukan hadis, lalu perkataan para sholihin, bab ilham bisa jadi. Dan hendaknya kita makan ya sebisa mungkin, kalau makan punya wudu. Lam yaftaqir abadan al qattu, tidak akan ditimpa oleh kefakiran. Maka biasakan wudu, jangan bersih juga, bersih wudu sekalian deh, cuci tangan sekalian wudu kalau tempatnya layak untuk wudu. Setelahnya pun juga demikian, karena ada kumur sekalian. Cuma nanti ada bab tajdidul wudu. Kita itu sunnah memperbaharui wudu itu kalau memang wudu yang pertama sudah digunakan. Jika wudu yang pertama belum digunakan, nggak perlu kita tajdidul wudu lagi, mubadir air nanti. Kita sudah wudu kemudian melakukan sholat, apa saja, sholat fardu, sholat sunnah. Kita sudah wudu digunakan untuk memegang Al-Quran, apa saja, yang penting kita sudah menggunakan wudu tersebut dan kita belum berhadath, belum batal wudu, maka saat itu disunnahkan tajdidul wudu, membaharui wudu lagi. Dan mari kita biasakan makan dengan wudu, dalam keadaan wudu. Bukan saja ada saat makan, dalam segala keadaan. Hendaknya seorang santri khususnya jangan berani belajar begini kecuali kalian punya wudu, kecuali wanita yang tertimpa haid. Jangan berani mengajar kecuali punya wudu, karena wudu ini pembersih, adanya nur dari situ. Biar Allah buka pikiran kita, buka hati kita, jaga kita. Disebutkan dalam kitab Muqaddasah, kitab dahulu yang diturunkan pada Adam, disebutkan oleh Sayyidina Isa. Perhatikan di Injil, man asabathu musibatun wa huwa ala ghairi taharatin fala yalumanna ila ala nafsihi. Kalau ada tertimpa musibah seseorang itu dalam keadaan dia tidak punya wudu, ya jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Termasuk sebab keselamatan, ambil wudu, berwudu. Babu ma ja'a fi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'ami wa ba'da ma yafrughu minhu. Bab tentang riwayat yang datang tentang apa yang dibaca oleh Nabi sebelum makan dan setelah makan.
Haddatsana Qutaibah, haddatsana Ibnu Lahi'ata, an Yazid bin Abi Habib, an Rashid Al-Yafi'i, an Habib bin Ausin, an Abi Ayyub Al-Ansari. Dari Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari. Qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku bersama atau berada di tempat baginda Nabi pada suatu hari. Wa qurriba ta'amun, kemudian didekatkanlah makanan. Aku bersama Nabi lalu makanan disodorkan kepada baginda Nabi. Falam ara ta'aman kana a'dhama barakatan minhu awwala ma akalna. Falam ara ta'aman, aku tidak melihat makanan kana yang ada makan itu a'dhama barakatan, lebih gede barokahnya minhu daripada makanan tadi itu. Awwala ma akalna, dari awal aku makan. Berkah di awalnya waktu makan. Waktu makan berkah. Wala aqalla barakatan fi akhirih, tidak ada yang paling sedikit berkahnya kecuali di akhirnya. Lalu gimana sih kisahnya ini? Faqulna ya Rasulullah, kami berkata, ya Rasulullah, kaifa hadza? Bagaimana ini ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, inna dzakarna smallahi hina akalna. Kok berkah bekali, kenapa? Jadi ceritanya ini kenapa ya Rasulullah kok makanan tadi waktu pertama berkah, banyak dan enak, pokoknya ada keberkahan, ada sesuatu yang dirasakan, tapi di akhirnya kok enggak, kenapa? Nabi menjawab, dzakarna smallahi hina akalna, waktu makan kita baca bismillah akan jadi berkah. Thumma, kemudian kok ada yang duduk, man akal, ada, kemudian ada orang nimbrung walam bismillah, tidak membaca bismillah. Maka hati-hati kalau ikut rombongan sudah makan, kalau sudah baca bismillah kok ada satu yang enggak baca bismillah, itu merusak itu. Ada satu ikut duduk walam yusammillah, tidak menyebut nama Allah. Fa akala ma'ahu syaitan, akhirnya setan ikut makan dengan dia, setan numpang. Maka gini, gara-gara orang yang datang yang baru ini jadi tidak berkah. Jadi pertama sudah berkah sih, orang bismillahirrahmanirrahim. Ada satu datang langsung enggak pakai bismillah. Wah, ini bawa setan dia. Jadi kalau ada temannya sudah bismillah belum, ingetin. Itu juga sunnah yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Yahya bin Musa, hadatsana Abu Daud, hadatsana Hisham ad-Dastawai an Budayl Uqaili an Abdullah bin Ubaid bin Umair an Ummi Kulthum an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum, jika makan salah satu dari kalian, fanasiya, kemudian lupa, ayatkurullah ta'ala, untuk menyebut nama Allah, ala ta'amihi, di makanannya. Jika ada di antara kita itu langsung semangat mungkin ya, karena lapar seharian puasa enggak pakai bismillah, leb baru sadar di tengahnya, fal yakul, hendaknya dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah ya, di awalnya iya, karena di awalnya enggak bisa, ya akhirnya mendapatkan sunahan. Hadatsana Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri, hadatsana Abdul A'la an Ma'mar an Hisham bin Urwata an abihi an Umar bin Abi Salamata, annahu, dari Umar bin Abi Salamata, annahu takhala ala Rasulillah, beliau masuk kepada Rasulullah, wa indahu ta'amun, di hadapan Nabi ada makanan. Ada Nabi lagi makan, kemudian datanglah si Ibnu Abi Salamata, Umar Ibnu Abi Salamata. Nabi menawarkan, udnu ya bunayya, sini mendekatlah wahai anak kecil, anak muda atau anak kecil. Ya bunayya, wahai anakku, mendekatlah. Udnu, mendekatlah. Ya bunayya, wahai anakku. Fasammi laha, sebutlah nama Allah. Bacalah bismillah. Fasammillaha ta'ala, bacalah bismillah. Wa kul biyaminik, kemudian makanlah engkau dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yadika, dan makanlah apa yang ada di yang paling dekat denganmu. Ini sunnah makan agar tangan tidak kesono sana, tidak lompat sana lompat sini. Diterangkan Imam Al-Baijuri menjelaskan tentang cara makan ini. Makan, jangan salah faham, nanti menerapkan makanan ini pas kebetulan yang ngatur menunya enggak benar, pas di hadapannya adalah sambal. Aduh, kul mayalik, makanlah apa yang ada di hadapanmu langsung. Kena sambal terus kan begitu.
Yang enak di sana. Aduh, saya ingin ngamalin sunnah, dagingnya di sana, sayurnya di sana, depan saya sambal. Temannya juga ngerti. Kul mimma yalik, makan dari ada yang mengiringimu. Nah, nasib buruk ya. Salah paham itu nasib buruk makanya. Maka jelaskan para ulama, kul ya, makan kita itu kul mimma yalik, makanlah apa yang mengiringimu. Tidak boleh kesana kemari. Itu adalah jika makanannya adalah satu jenis makanan. Satu nampan, satu makanan. Ngapain harus kesana kemari makanannya sama? Jika buah ini ada anggur ini biasa ngambil sana sini. Jika sambal sini nggak apa, ambil sana sini. Ini supaya kita paham, jangan sampai nanti aduh nggak enak, nanti nggak punya adab nih. Gilirannya sambal dengan kacau sambal. Yang lain makan enak dia kepedesan. Baik. Jadi ini adalah di saat makanannya adalah makanan satu jenis. Jika makanannya harus dipadukan ini itu untuk sesuai rasanya ya boleh, atau buah-buahan. Ada buah anggur sini, buah korma di situ, buah itu, ya yang mana yang disuka ya diambil. Seperti itu. Begitulah Imam Bajuri menjelaskan masalah ini. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, haddatsana Sufyan an Abi Hashim, an Ismail ibn Riyahan, Abihi Riyah ibn Ubaidah, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu idza faragha min ta'amihi, jika baginda Nabi Muhammad selesai dari makan, qala, beliau membaca, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, alladzi yang at'amana, memberikan makan kepada kami, wasaqana, dan memberikan minum kepada kami, wa ja'alana, dan menjadikan kami muslimina, orang-orang muslim. Alhamdulillah sudah hafal semuanya, tinggal jangan sampai lupa kita membaca itu semua. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Yahya bin Sa'id, haddatsana Thawr ibn Yazid, an Khalid bin Ma'dan an Abi Umamah qala kana Rasulullah, ada bagi Nabi, idza rufi'atil ma'idatu, jika hidangan sudah diangkat, selesai makan, min baina yadayhi, sudah diangkat, dikosongkan tempatnya makan, diangkat sufrohnya, makanannya diangkat, yaqulu, beliau membaca, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiba, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik-baik, mubarakan, yang penuh berkah fihi, di dalamnya, dalam pujian tersebut. Ghaira muwadda'in wala mustahnan anhu, Rabbana, ya Rabbana, maksudnya ghaira muwadda'in, tanpa harus ditinggalkan. Maksudnya apa? Ini bukan makanan yang terakhir, nanti insyaallah ada lagi. Wala mustahdanan anhu, dan semoga ini bukan makanannya, bukan selesai, masih mustahnan anhu. Bukan, mustahnin itu orang yang enggak memerlukan. Artinya apa? Dalam doanya, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagimu dengan pujian yang sangat baik dan sangat banyak. Semoga ini adalah bukan terakhir, itu loh. Biar nanti ada rezeki lagi. Muwadda itu ditinggalkan. Mustahnan enggak butuh. Yastaghni, merasa kaya, enggak butuh. Jangan sampai kita menjadi orang yang enggak perlu lagi. Kenapa? Ya mungkin mati. Maka ini termasuk doa biar panjang umur, biar sehat. Ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu, Rabbana. Rabbana dari ya Allah, ya Tuhan kami. Selanjutnya adalah haddatsana Abu Bakar bin Muhammad bin Aban, haddatsana Waqi' an Hisam ad-Dastawai, an Budail bin Maisarah al-Uqaili, an Abdullah bin Ubaid bin Umar, an Ummi Kulthum, dari Sayyidina Ummi Kulthum, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, qalat, beliau bercerita, kana nabiyu, ada baginda Nabi itu, ya'kulu ta'ama, makan makanan, fi sittatin min ashabihi, bersama rombongan 6 dari sahabatnya, berenam. Faja'a, kemudian satu orang datang, A'rabiyun, orang Badui pegunungan, tiba-tiba datang langsung nimbrung, ya sudah, nggak apa-apa, memang biasa begitu, ada makanan ikut bersama-sama. Fa'akala bilu ini, makan 2 suapan, sudah selesai, habis. Jadi dia baru datang makan, selesai, habis. Apa jawab Nabi? Maka Rasulullah, sama lakafakum. Kalau dia itu pakai bismillah, nih saya akan cukup buat semuanya. Cuman dia datang nggak pakai bismillah, ngerusak dia. Jadi kalau ada teman yang nggak pakai bismillah, ngerusak, diusir aja itu nanti. Pergi nggak pakai bismillah. Bismillah. Hadatsana Hannad wa Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Usamah an Zakaria bin Abi Zaidah an Sa'id bin Abi Burdah an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, la yardha, sungguh akan ridho, anil abdi, kepada seorang hamba,
ayyakula, di saat dia makan al-uklata, makanan, fayahmaduhu 'alaiha, memuji Allah. Jadi Allah senang, ridha. Makan enak, mengucapkan alhamdulillah, Allah senang, Allah ridha. Aw syariba syurbata, atau minum minuman, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia menyanjung Allah, mengucapkan alhamdulillah, Allah senang. Tinggal kita mengamalkan, bukan sekedar mengamalkan, akan tapi niat mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga merindukan untuk mendapatkan keberkahan dari apa yang tadi diceritakan tadi. Ada keberkahan. Kita pertama niat mengikuti Nabi, kemudian ingin mengharap keberkahan, ya, agar mendapatkan pahala. Diniatkan yang banyak di dalam baca doanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron katsiran kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda para pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bahwa kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya langsung kepada Buya Yahya dengan via telepon dengan menghubungi di nomor telepon 0823 4071 3338. Kami ulangi di nomor telepon 0823 4071 3338. Dan baik, dan apa yang telah masuk, Buya satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. 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 Dan mohon maaf ya, nampaknya terputus. Kita akan kami bacakan pertanyaan dari sosial media terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya, keluarga dan santri Al-Bahjah dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Buya, saya Ahmad dari Cianjur ingin bertanya, kapankah waktu terbaik untuk mandi setelah melahirkan? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Termasuk sebab orang wajib mandi besar adalah melahirkan bayi atau bakal bayi, baik melalui cara normal atau tidak normal. Sesar wajib mandi besar. Bakal bayi keguguran wajib mandi besar. Baik, kapan waktunya mandi besar? Ini yang sering orang salah faham, karena menganggap bahasanya yang namanya melahirkan harus mewajibkan mandi, tiba-tiba dia langsung mandi setelah melahirkan. Dilihat dulu. Jika memang wanita tersebut tidak tertumpangi nifas, maka dia bisa mandi dan harus mandi setelah itu. Tapi kalau setelah melahirkan ternyata sambung antara melahirkan dengan darah nifas, maka hukumnya mandi besar saat nifas, hukumnya malah haram. Sama mandi besar saat masih ada darah haid, haram hukumnya. Karena main-main ibadah. Jadi yang melahirkan, kalau ternyata setelah itu ditumpangi nifas, dan umumnya memang ada nifasnya, maka saat itu tidak boleh mandi besar. Mandi besarnya nanti kalau sudah tuntas nifasnya, setelah nanti beberapa hari kemudian setelah berhenti tuntas nifas sesuai dengan rumus-rumus nifas, maka dia mandi besar. Mandi besarnya untuk mencakup untuk nifas sama mandi besar melahirkan sama, mengangkat hadas besar. Ini jadi ada kesalahpahaman sebagian di kampung. Ini sama ustadznya dibentak-bentak suruh mandi besar, padahal dia masih dalam keadaan punya nifas. Hukumnya selagi masih ada darah nifas, haram kalau mandi besar. Dan harus paham wanita, mendengar dengan telinganya sama paham, mandi besar itu haram. Tapi kalau mandi keramas enggak. Jangan sampai salah paham, dipikir mandi besar keramas. Sehingga haid nifasnya 15 hari, ternyata enggak mandi 15 hari. Itu bisa langsung sakit paru-paru itu anak bayi. Nyium ibunya yang bau jeruk. Ya. Jadi mandi besar tidak boleh, haram. Makna mandi besar adalah mandi dengan niat. Akan tapi kalau mandi bersih diri untuk mencuci rambutnya, keramas bersih, ya tetap dianjurkan sunnah, agar jangan sampai tamu-tamu yang datang merasa risih dengan baunya ibundanya, bayinya yang lebih risih lagi nanti. Tapi kalau mandi besar tidak boleh. Baru boleh kapan? Kalau sudah terhenti nifasnya nanti. Ada peniatnya
punya sebab mandi besar 5 pun niatnya hanya 1, mandinya hanya sekali. Niatnya boleh tersapoknya aku niat mandi besar, biur selesai. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian kembali kami akan membacakan pertanyaan selanjutnya yang datangnya dari hamba Allah dari Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Madiun mau bertanya Buya. Saya pernah mendengar bahwa orang yang haid wajib untuk tetap berpuasa walaupun puasa itu tidak sah. Wajib untuk tidak makan dan minum. Benarkah itu? Terima kasih Buya. Tidak benar. Orang haid tidak boleh berpuasa, bahkan haram. Enggak perlu berpuasa dan tidak sah puasanya. Orang haid tidak boleh berpuasa. Barangkali yang difahami adalah jika haidnya tiba-tiba berhenti di pertengahan waktu, gimana hukumnya? Ini adalah bab imsak. Imsak itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Imsak di siang hari ya, menahan diri dari makan dan minum padahal dia sudah tidak berpuasa. Hukumnya imsak itu ada yang wajib. Biarpun sudah batal puasanya tetap tidak boleh makan. Imsak yang wajib adalah di saat seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, bukan karena udzur. Tidak tahu ternyata dia sengaja membatalin puasa. Makan buah wijen, katanya batal ya, batal beneran ya. Biarpun sudah batal begitu bukan berarti dia boleh makan. Haram makan. Harus dia imsak menahan diri. Karena apa? Dia batal bukan karena udzur, karena maksiat dia, dihukum tetap tidak boleh makan. Kalau makan ditakzir nanti sama hakim. Jadi wajib, puasa wajib yang dia batalkan dengan cara nakal, maka dia tetap tidak boleh makan. Atau sesuatu yang ini yang pertama ya. Yang kedua adalah dianjurkan saja, dihimbau agar imsak jika seorang hilang udzurnya. Contoh, Anda bepergian dari Semarang berbuka mampir Tegal, nggak puasa, coba nggak tahu mungkin tiba-tiba ada tumpangan helikopter, wah cepet banget pulang sampai Cirebon jam 12 siang. Jam 12 siang. Kan tadi di perjalanan dia nggak puasa. Sampai di rumah bagaimana? Di rumah sudah ada udzurnya. Maka dia tetap boleh makan, cuman disunnahkan dia untuk imsak, menahan diri dari makan dan minum karena apa? Udzurnya sudah tidak ada. Termasuk wanita yang haid, tak taunya jam 8 pagi, subhanallah, sudah bersih, paginya nggak puasa. Habis sarapan pagi kenyang, kayak sahur. Setelah itu ternyata Pak, oh iya jamnya kayak jam bersih, dilihat bersih. Akhirnya apa? Dia tidak mau ketinggalan Quran, dia mandi, sholat dan sebagainya. Dia tetap boleh makan karena memang dia tidak berpuasa bukan karena bandel. Tapi disunnahkan dia untuk imsak, menahan diri sampai Adapun yang ketiga, wanita yang dalam keadaan haid dan ada uzur, ya nggak wajib. Orang dalam bepergian ya boleh makan. Lagi puas, lagi haid, siang hari begini ya boleh makan. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 model. Adapun kalau orang haid suruh puasa itu adalah salah dan tidak ada yang mengatakan seperti itu. Semua imam nggak ada yang mengatakan orang berpuasa orang haid lalu harus puasa, nggak ada. Itu adalah perkataan yang salah, atau mungkin tadi Anda salah dengar. Bab masalah imsak begini yang harus dirinci, rupanya Anda salah mendengar, di ujungnya saja puasa, padahal bukan. Dihimbau kalau seorang wanita sudah terhenti darahnya dan dia bersuci, masih ada sisa siangnya, dihimbau, bukan harus, dihimbau untuk menghormati waktu, gitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Dan nampaknya terputus, Bu ya. Bisa ditutup dengan pengumuman dan doa.
Bismillah. Jangan lupa untuk merindukan diri dan hati kita untuk bisa berbuat baik dengan apapun, bukan sekedar sujud, rukuk dan baca Al-Quran dan berpuasa, akan lebih berbuat baik dengan harta kita. Kami tunggu wakaf Anda, infak Anda untuk pembangunan pondok pesantren di infak wakaf tanah di Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 777 444 1179 atas nama Tanah Wakaf Al-Bahjah. Mumpung Ramadan, jangan sampai Anda tertinggal dari rombongan kemuliaan ini. Infak orang tua asuh santri berpotensi langsung ini untuk mencetak calon-calon ulama, ustadz. Bank Syariah Mandiri nomor rekening 777 555 0052 atas nama orang tua asuh santri Al-Bahjah. Kemudian juga pembangunan studio TV Al-Bahjah TV. Anda langsung ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7311155558 atas nama Al-Bahjah TV. Kemudian juga ada rekening untuk operasional pondok pesantren, untuk makan santri, minum santri, lampu-lampu, segala macam listrik ini. Uang barokah yang berjuang di dalamnya. Ini adalah diantara yang diambilkan daripada infak center Al-Bahjah yang alhamdulillah anggotanya sudah banyak. Maka jangan ragu Anda untuk tetap bergabung ya di Bank Syariah Mandiri nomor rekening 72004292. Kemudian juga kita masih ada banyak program, di antaranya adalah program memuliakan santri, menyenangkan santri agar ikut makan enak di bulan Ramadan ini. Maka jangan ragu Anda langsung ke Bank Syariah Mandiri nomor rekening 75122231111. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memudahkan kita di dalam menggapai kemuliaan, menambahkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yarhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari sebab percekcokan, perselisihan. Ya Allah, jauhkan kami dari prasangka buruk di antara kami. Ya Allah, kekotoran hati kami ganti dengan segala kebaikan, kasih sayang dan cinta. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Santri kami, anak-anak kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Para pemirsa, para pendengar, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami berjuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Jadikan kami berjuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Wahidat yang Maha Kasih, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Yang telah berjuang bersama kami ya Allah, apakah berjuang dengan hartanya atau ilmunya, atau tenaganya atau pikirannya, atau panjatan doanya. Kami mohon kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami semua, santri-santri kami. Berikan kepada kami dan mereka segala kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa karb. Bismillahirrahmanirrahim.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم استغفر الله الفاتحة mohon maaf mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, demikianlah majlis pada kesempatan kali ini dan kami selaku pembawa acara memohon maaf dan mohon selalu mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.